Kalau kamu punya modal 10 juta rupiah, kamu cuma punya dua pilihan. Satu, trading. Kamu kerja buat uang. Atau yang kedua, investasi. Uang yang kerja buat kamu. Dan selama bertahun-tahun, aku sudah lihat semuanya. Ada yang mulai dari 10 juta dan berhasil bangun kekayaan lewat investasi. Ada juga nih yang mulai dari 10 juta dan sukses konsisten cuan lewat tradingnya. Tapi, jauh lebih banyak yang gagal. Baik sebagai trader maupun investor. Dan biasanya, mereka gagal bukan karena market. Kalau kamu mau tahu apa yang membedakan orang yang berhasil dan yang gagal, yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Seandainya tanya, baru punya uang 10 juta nih Vin, sebaiknya trading atau investasi? Menurutku, kamu tuh bisa sukses dari trading maupun juga investasi. Tapi, karena banyak orang ikut-ikutan, nggak ngerti apa yang mereka lakukan, itu yang jadi masalah. Nah, apa yang perlu kamu tahu? Satu, apa bedanya nih cara berpikir investor dan seorang trader? Kedua, apa yang membuat trading itu sulit? Dan yang ketiga, apa yang membuat investasi itu bisa berhasil? Yuk kita mulai. Saya ingin share pengalaman diprotes oleh seorang direktur di perusahaan sekuritas. Pak Melvin, Anda itu seorang perencana keuangan. Kenapa kok menyarankan trading gitu? Jawaban saya simple. Karena saya menjawab kebutuhan dari permasalahan masyarakat. Ada loh, banyak lagi orang-orang kelas menengah yang penghasilannya 1-3 kali UMR, setiap hari harus berangkat kerja dari pagi hingga sore, belum lagi kalau suruh lembur. Satu hal yang ada di kepala mereka, gimana caranya nambah penghasilan? Mereka berkutat dengan penghasilan dan pengeluaran. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mindsetnya adalah profit and loss. Sebenarnya mereka lebih membutuhkan trading. Ya, ada juga nih orang-orang kelas atas yang udah punya bisnis atau mungkin karyawan dengan jabatan direktur. Mereka nggak terlalu pusing lagi dengan penghasilan dan pengeluaran. Mereka lebih concern dengan apa? Asetnya bertumbuh nggak? Kekayaannya bertambah nggak? Orang-orang ini adalah orang-orang yang mindsetnya adalah balance sheet, aset, kewajiban, dan kekayaan bersih. Nah, sebenarnya yang mereka lebih butuhkan adalah investing. Jadi, poinnya itu bukan modalnya 10 juta. Tapi, kamu itu butuh uang kerja untuk kamu, atau kamu yang kerja tambahan lagi untuk menghasilkan penghasilan. Sampai sini paham perbedaan keduanya? Kalau paham, boleh kasih like-nya dulu. Karena nggak semua orang bisa memahami penjelasan ini. Oke? Jadi kalau ditanya, punya uang 10 juta lebih baik trading atau investasi? Jawabannya, tergantung kamu. Kamunya milih mana? Kamu lebih butuh income tambahan atau pertumbuhan aset dan kekayaan bersih? Kalau income tambahannya jawabannya trading. Kalau pertumbuhan aset kekayaan jawabannya investasi. Clear? Anyway, apakah kamu udah tahu bedanya trading dan investasi? Keduanya itu mirip, tapi sebenarnya berbeda. Kamu bisa dengerin penjelasan saya di video yang berjudul Perbedaan Investasi, Trading, dan Spekulasi. Sayangnya, nggak semua orang itu bisa berhasil dalam trading dan investasi. Kita bahas mulai dari trading dulu. Apa yang bikin trading itu sulit? Apa yang bikin trading itu sulit? Saya sendiri pernah mencoba trading emas berjangka atau gold futures gitu ya. Saya mencoba mempelajari analisa teknikal, buat trading plan, eksekusi. Saya menghadapi sendiri 3 tantangan utama seorang trader, yaitu emosi, disiplin diri, waktu. Oke, kita bahas satu-satu. Pada saat saya trading, saya tuh dihadapkan pergerakan harga yang naik turun cepat sekali, alias volatilitasnya tinggi. Ada saatnya, ada posisi bagus nih, harusnya pasang posisi. Malah saya nggak berani masuk, karena saya takut atau fear. Dan sebaliknya nih, ada saatnya itu posisi itu sebenarnya jelek. Harusnya kita tuh wait and see, tapi malah saya terlalu berani untuk masuk karena saya lagi tamak atau greedy. Pada awal-awal trading, hasilnya berantakan. Kenapa? Banyak keputusan salah akibat emosinya belum stabil. Belum ada pengendalian diri. Oleh sebab itu, saya selalu bilang nih, musuh seorang trader itu dirinya sendiri. Permasalahan kedua adalah disiplin. Kalau kamu baca buku-buku tentang trading dan technical analysis, itu selalu disebutkan satu kata, disiplin. Artinya apa? Kamu harus disiplin menjalankan trading plan. Harga berapa masuk, taking profitnya berapa, stop loss-nya berapa, dan jumlah lot yang dibeli atau money management. PR-nya apa? PR-nya adalah kebanyakan trader pemula itu sulit untuk bisa disiplin waktunya cut loss. Malah masih nahan terus, ya kena force sell lah. Dan permasalahan ketiga adalah waktu.
Apakah kamu punya waktu untuk mantengin nih pergerakan harganya? Kalau kamu karyawan yang dari pagi sudah harus morning briefing, siang visit klien, sore bikin presentasi dan report, kapan waktu tradingnya? Betul atau betul banget? Nah, kecuali ada sistem yang bisa bantu kamu menganalisa harga, buatin trading plan, dan eksekusi trading plan, serta memantau pergerakan pasar. Sayangnya, saya belum lihat ada sistem yang seperti ini di Indonesia. Seandainya ada nih teman-teman, apakah kamu mau coba? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Lalu bagaimana nih dengan investasi? Apa yang menyebabkan investasi modal kecil bisa berhasil? Setiap orang yang mempelajari keuangan itu pasti pernah dengar istilah time value of money atau nilai uang atas waktu. Intinya, nilai masa depan atau future value itu dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu modal awal investasi. Huruf P di rumus FVA ordinary, oke? Kedua, modal investasi bulanan. Di sini P di rumus FVA Ju. 3, periode investasi N, dan keuntungan investasi I. Nah, kalau kamu mau sukses investasi dengan mulai modal kecil, poinnya adalah disiplin. Disiplin apa? Disiplin di investasi rutin bulanan dan juga periode investasinya. Contoh, kalau modal awal kamu 10 juta rupiah dan return investasinya 8% per tahun, kalau kamu investasi rutin 3 juta selama 15 tahun, maka akan terkumpul 1 miliar pertama. Contoh kedua nih, kalau kamu investasi rutin 4 juta per bulan selama 25 tahun, ya, pada saat kamu pensiun, kamu akan memegang uang 3,5 miliar. Bagaimana jika returnnya diperbesar dari 8 jadi 12%? Ya tentu aja, potensi keuntungan dan potensi risikonya juga akan semakin besar. Kalau kamu investasi rutin 3 juta selama 15 tahun, maka akan terkumpul 1,3 miliar. Contoh kedua nih ya, kalau kamu investasi rutin 4 juta rupiah per bulan selama 25 tahun, pada saat kamu pensiun, kamu akan pegang 6,5 miliar. Nah, ada 2 cara nih untuk mendapatkan return lebih besar. Antara kamu pelajari sendiri, analisis fundamental dan lain sebagainya, atau kedua, tanya sama ahlinya. Itu pilihan kamu. Oh iya, di Finansialku, kami punya program pendampingan investasi saham. Kamu akan mendapatkan rekomendasi investasi saham, beli saham apa, beli di harga berapa, jual di harga berapa banyaknya. Dan pendampingan investasi ini dilakukan oleh penasihat investasi yang terdaftar di OJK. Ya, tapi memang ada minimum uang investasinya. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin Finansialku, apa itu program pendampingan saham, berapa biayanya, dan apa saja yang kamu dapatkan. Silakan klik di link berikut ini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist trading.